Soal dibagikan, siapa diuntungkan? Kita bahas 1 jam ke depan di Mencari Pemimpin. Sejumlah narasumber telah hadir. Kita sapa satu persatu. Dari Riza Patria, juru debat BPN Prabowo Sandi. Selamat malam. Selanjutnya kita sapa Mardani Alisera, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi. Kita sapa selanjutnya ada Joni Plate, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf. Dan selanjutnya ada Maman Imanul Haq, Direktur Relawan Jokowi Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak hanya narasumber, kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini. Kita sapa Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Kalau Anda dengarkan tepuk tangan yang begitu meriah, ini karena kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari UPN, Poltekkes Jakarta, Untar, dan UNJ. Saudara, tak hanya kita semua yang ada di studio Mencari Pemimpin, saya juga akan mengundang Anda para netizen yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi bersama kami untuk memberikan pertanyaan untuk para narasumber kami di Twitter kami @KompasTV dengan hashtag Mencari Pemimpin. Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang dinamika jelang debat pertama, mulai dari pembatalan penyampaian visi misi hingga bocoran soal debat? Berikan pernyataanmu dan nanti ini akan jadi pertanyaan dengan hashtag Mencari Pemimpin di Twitter kami @KompasTV. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau kita hitung-hitung 6 hari jelang debat pertama ini penuh dinamika karena perdebatan justru sudah terjadi lebih dulu sebelum debat yang sesungguhnya dimulai. Tapi apa saja itu? Kita lihat, ini dia. Bambang Wijoyanto dan Koordinator ICW dicoret dari daftar panelis debat Pilpres 4 Januari dari Kompas.com. Next, kita lihat. Ada KPU akan sosialisasikan visi misi Capres-Cawapres sebelum debat. Ini 26 Desember 2018. Selanjutnya kita lihat. KPU batal fasilitasi sosialisasi penyampaian visi misi Capres 5 Januari 2019. Next, kita lihat. KPU kirim daftar pertanyaan ke pasangan calon sepekan sebelum debat 5 Januari 2019. Debat pertama yang penuh dinamika. Kenapa bisa begitu? Bang Mardani, jawab dulu dong. Yang pertama wajar ya, karena masyarakat sedang ingin tahu dan sangat berharap. Kalau selama ini banyak pihak menyatakan kampanye kita miskin isi, miskin substansi, diharapkan saat debat betul-betul adu karya, adu gagasan, adu konsep, ada originalitasnya, ada substansinya. Sehingga ketika visi misi tiba-tiba dibatalkan, yang lebih mengagetkan tiba-tiba pertanyaannya diberikan kepada pasangan calon, masyarakat wajar kalau bertanya bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu diungkap ke publik, kenapa harus dibagiin. Kan lebih baik masing-masing tidak perlu diberitahu, sehingga nanti ketika mendapat jawaban betul-betul originalitas, kualitas dari pasangan calon bisa tampil di publik. Ini sangat penting karena undang-undang ini mengamankan 5 debat. Kalau kita mungkin bisa komplain ya, ada banyak kebisingan dan tidak ada substansi, harapannya di debat inilah substansi itu ada. Di debat inilah adu karya, adu gagasan, roadmapnya jelas. Oke, kita mau 7% pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Dengan defisit, dengan harga BBM, semua jelas. Tapi kalau tiba-tiba ada dibocorkan, ada bab lain, Livi, tidak ada pertanyaan lanjutan. Moderator tidak punya wewenang untuk mendalami. Padahal akan sangat baik kalau debat ini dibiarkan mengalir begitu saja. Jadi masyarakat tahu kapasitas dari masing-masing. Oke, gitu. maaf saya potong. Tapi kan Pramono Ubaid Tantowi sudah menyatakan bahwa ini sebetulnya disepakati kedua belah pihak kok. Jadi kenapa diributkan? Ini yang jadi pertanyaan. Saya setuju kesepakatan kedua belah pihak perlu dipertimbangkan. Tetapi KPU perlu menyadari stakeholder utama KPU itu bukan pasangan nomor 1 dan bukan pasangan nomor 2. Stakeholder pemilik utama KPU itu publik. Publik harus diperjuangkan. Jangan sampai keinginan publik yang ingin ada debat substansi, quote and unquote, kita bisa kuliti, kita bisa buka sampai detail seperti apa kapasitas masing-masing, itu tereduksi karena ada keinginan dari pihak 1 atau pihak 2 yang itu tidak proporsional. Oke, saya ke Bang Plate. Jadi ini menguntungkan atau justru merugikan kalau kita bicara soal bagi-bagi soal, Bang?
Ini karena soalnya diberikan kepada kedua belah pihak, ya dua belah pihaknya diuntungkan dan dua belah pihaknya dirugikan. Tetapi saya kira pertanyaan mengapa ada daftar pertanyaan diberikan ini justru harus dialamatkan kepada KPU. Walaupun itu sudah disepakati bersama. Namun ya saya juga meyakini daftar pertanyaan itu diberikan justru untuk memastikan elaborasi materi oleh pasangan calon menjadi lebih komprehensif, ya, sehingga nanti itu sosialisasi pikiran-pikiran secara tajam ya bisa disampaikan karena memang sudah jelas arahnya. Namun jangan berpikir bahwa daftar pertanyaan itu hanya yang terbuka saja, pasti ada daftar pertanyaan tertutup juga yang belum disampaikan. Jadi jangan kaget nanti. Jangan kaget ya bahwa akan ada juga daftar pertanyaan tertutup ya untuk menguji kesigapan pasangan calon, untuk menguji leadershipnya pasangan calon, untuk menguji manajemen skillnya pasangan calon. Bagi kami nggak ada masalah itu semuanya. Kami akan ikut ya kesepakatan bersama, akan ikut apa yang diatur oleh undang-undang dan apa yang diikut oleh PKPU. Kami akan memperhatikan sungguh-sungguh ya bagaimana kepentingan publik, kepentingan masyarakat ya akan gagasan itu ditransmisikan dengan benar kepada masyarakat. Dan pasangan calon kami, Pak Joko Widodo dan Pak Kiai Maruf Amin, ini dua tokoh yang pengalamannya sudah dalam daftar panjang, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Jadi mau dikasih bocoran, tidak perlu diragukan. Barangkali kekhawatiran itu justru muncul dari pasangan 02 karena memang kurang pengalaman dan program yang kurang jelas. Tanggapin dong Bang. Ya jadi yang pertama perlu kami ulang kembali bahwa ide KPU penyampaian visi misi itu ide yang brilian. Karena selama ini publik disuguhkan sama Sontoloyo, Gondoruo dan lain-lain. Jadi masing-masing pendukung itu ingat kata-kata yang tidak mendidik dan tidak substansi. Jadi memang saya setuju kita semua harus menghadapkan ide, gagasan dan program ke depan. Kemudian dalam rapat-rapat tersebut memang disampaikan siapa yang menyampaikan, apakah tim sukses atau pasangan calon. Kami berkeinginan yang menyampaikan itu adalah pasangan calon. 01 ingin tim sukses. Bagi kami yang jadi presiden dan wakil presiden itu bukan tim sukses. Tim sukses boleh memberikan masukan sebanyak-banyaknya, tapi siapapun yang memimpin dan eksekutornya adalah pasangan calon, gitu loh. Nah, atas dasar ini kemudian ya kan tidak ada kesepakatan, hasilnya akhirnya dibatalkan. Kami merasa dirugikan. Sekalipun tentu kami menghormati apapun yang diputuskan bersama, kami terima sebagai bagian dari demokrasi kita. Tapi kami menyayangkan, karena masyarakat sudah lama menunggu 6 bulan ini, mana visi misinya. Kalau visi misi disampaikan pada saat debat, yang cuma 1,5 jam, dipotong iklan, ada prolog dan lain sebagainya sangat sedikit, mana mungkin menjabarkan visi misi yang ada. Jadi atas dasar itulah menurut saya ide menyampaikan visi dan program itu sangat baik. Dan ternyata kami sudah mengalah. Oke, kalau memang 01 ingin tim, kami akhirnya tidak boleh pasangan calon, kami siapkan tim juga. Tapi pasangan calon kami ingin hadir di lokasi tersebut. Ternyata tidak boleh juga. Jadi ya sudah. Saya minta tanggapan rupanya ini akhirnya ya kami menerima apapun keputusannya, sekalipun ini kami sayangkan. Iya. Yang pasti pasangan kami 01 sangat siap karena kami pengalaman dan kami punya prestasi. Kami tidak menjual mimpi seperti pasangan 02. Maka ketika ngomong visi dan misi, sebenarnya tinggal baca di web, jelas. Ini justru saatnya kita mengelaborasi bagaimana visi misi itu mampu secara solutif, mampu secara aplikatif memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Maka pasangan 01 mengatakan visi misi baca aja. Kita saatnya untuk menunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Karena 01 berpihak kepada rakyat. Ini kan soal sederhana. Soal di mana 02 itu ingin visi misi dibaca terus karena memang tidak punya solusi. Karena mereka hanya ngumbar mimpi. Kami pengalaman, kami punya prestasi dan ini jelas. Sehingga ketika nanti debat kami sudah siap. Baik Pak Jokowi atau Kiai Maruf Amin dengan tema yang kita sodorkan pada debat pertama ini. Saya yakin kita menang.
Oke, ini kemudian jadi pertanyaan karena ada dua persepsi. Yang satu menganggap visi misi ini penting untuk dijabarkan, yang satunya lagi oke sambil berjalan aja sambil kita buktikan. Ini adalah dua Bukan, persepsi Mbak, yang berbeda. Saya koreksi bahwa yang diinginkan 02 itu dibaca visi misi terus menerus. Oh, Kalau beda. kita Ini ingin salah, ini salah. itu langsung dielaborasi. Saya kritik, salah Dan yang instruksi. kedua, yang sebenarnya takut debat itu ada dari pihak BPN, yaitu Mas Budi. Karena kami tidak takut debat, kami yakin kok debat menang. Oh, salah. Kenapa bisa begitu? Itu lihat di beberapa pernyataan Mas Budi Priyosantoso yang bilang tidak mau debat. Karena akan menjatuhkan martabat. Justru debat ini adalah cara edukasi politik terbaik untuk menunjukkan bahwa calon pemimpin bangsa kita adalah yang terbaik. Pak Mardhani. Jadi betul, monggo mau jualan boleh ya. Karena memang lagi kampanye ya. Tapi 9 Januari itu jadwalnya pemaparan visi misi. Kami berketetapan karena nanti almost everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan itu paling utama, biarkan Presiden, Capres, Cawapres yang memaparkan mau dibawa kemana negeri ini 5 tahun ke depan. Apa roadmap-nya, apa rasionalitasnya, apa tantangannya, lalu apa konsep dan solusinya. Karena itu paling cocok Capres, Cawapres. Tapi nyun sewu memang dari awal pihak 01 mintanya tim sukses. No problem, monggo kalau mau tim sukses. Ya, tapi saya melengkapi. kami ingin. Oke, kami tim sukses, tapi kami juga hadir. Tapi karena kita bisa hadir, Capres-Cawapres, tim 01 tidak bisa, dianggap ada kemungkinan ketidaknetralan KPU. Jadi KPU berharap ini tidak terlalu baik. Dibatalkan, sayang. Jadi gini, undang-undang ya, Mas Reza dan saya ini pansus Undang-Undang nomor 7 2017 itu. Undang-undang mengatur 5 kali debatnya. Dan metode di dalam debat diatur di PKPU. Ya, sebelum debat dimulai, sosialisasi visi misi beberapa menit itu diberikan. Ya, sudah diatur. Tapi KPU menyadari ya karena model yang diterapkan tidak efektif selama ini sosialisasi karena pihak sebelah hanya ya selama ini mengkritisi ya kinerja kabinet sekarang, bukan visi untuk program mereka di yang berikutnya. Akibat dari itu KPU merasa perlu ditambah satu sesi ya untuk satu sesi untuk sosialisasi visi dan misi ya, tetapi ini fakultatif, bukan diharuskan oleh undang-undang. Ya, ini kesepakatan dan menurut kami kesepakatan itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Maksudnya secara langsung ya. Karena apa? Visi dan misi sudah ada di web KPU. Yang menjadi persoalan pertanyaan kami, kenapa dari sebelah ngotot harus pasangan calon menyampaikan? Sekarang terjawab. Karena menyadari visi dan misi yang disampaikan itu kurang lengkap, lalu ingin merubah, menggantinya. Seperti yang mau dirubah, dan ternyata itu melanggar undang-undang, dan KPU tolak. Jadi ada motif di balik itu yang publik perlu tahu. Ada motif katanya Bang. Jadi pertama, saya sampaikan sekali lagi ya, kita ingin menjawab apa yang menjadi pertanyaannya masyarakat, mana visi misinya. Kalau di web KPU bentar. Kalau cuma baca di web KPU nggak usah dibahas dari kemarin, nggak usah dipertanyakan. Masyarakat ini ingin melihat mana sih pemimpin yang bisa menyampaikan visi misi, bukan baca, bukan menghafal. Disitulah kecerdasan kepemimpinan seorang presiden akan dilihat. Kalau nanti presiden visi misi cuma baca, anak SD juga bisa baca. Kalau cuma baca di web. Penyampaian misi-misi itu bukan membaca visi-misi program seperti baca teks, bukan. Dia ingin menyampaikan ide gagasan besarnya dan solusi-solusi sesuai dengan visi dan misi. Di situ kelihatan mana orang yang pinter, yang cerdas, yang IQ tinggi dengan yang tidak. Kemudian, Pak Bebe, jelas dulu. Yang dimaksudkan oleh Reza ini sudah disediakan oleh KPU pada sesi debat. Kalau soal IQ-nya, ya presiden kita IQ-nya tinggi. Lucu. Lucu. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, jadi seberapa penting sebetulnya penyampaian visi misi dan kenapa harus ada bocoran soal sebetulnya? Apakah KPU justru memperkirakan bahwa ada ketidaksiapan dari pasangan calon atau seperti apa Anda melihatnya? Dijawabnya nanti usai jeda.